ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Pada siang hari yang penuh berkah ini, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa sebagaimana yang dirumuskan oleh para ulama, yaitu melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Semoga dengan wasiat ketakwaan ini kita semuanya dapat menjaga kestabilan takwa hingga akhir hayat nanti dan wafat dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam menjalani kehidupan di dunia ini kita tidak pernah luput daripada kesalahan dan kekhilafan. Tiap waktu pasti ada saja dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, baik disadari oleh kita maupun kita tidak sadari. Boleh jadi kita tidak sadar bahwa sebelum sholat Jumat kita telah menyakiti hati orang lain ketika berinteraksi. Boleh jadi sewaktu scrolling media sosial di ponsel kita melihat pemandangan yang menimbulkan dosa. Boleh jadi ketika kita hendak pergi sholat Jumat ke masjid pun ada kesombongan, keangkuhan yang terlahir dari hati kita, seolah-olah kita adalah hamba yang saleh. Atau boleh jadi juga di masa lalu kita pernah melakukan tindakan yang merugikan orang lain, yang hingga saat ini bahkan belum dimintakan maafnya. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, di sanalah kita perlu bertobat dan memohon ampunan kepada Allah. Tobat bukan sekedar di lisan dengan mengucapkan istighfar saja, akan tetapi harus diiringi dengan niat kuat bahwa kita tidak akan mengulanginya lagi di kemudian waktu.
Di sini saya mengutip Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Fathul Mu'in halaman yang ke-653. Beliau menyebutkan bahwa tobat memiliki 3 syarat utama, yaitu pertama, penyesalan atas dosa harus muncul dari kesadaran bahwa perbuatan tersebut adalah dosa, bukan karena alasan-alasan duniawi seperti takut akan hukuman atau kehilangan materi. Yang kedua, berhenti dari dosa. Seseorang yang masih melakukan dosa harus segera menghentikan perbuatannya. Jika dia masih berniat untuk melakukan dosa yang sama di masa mendatang, maka tobatnya tidak sah. Yang ketiga, niat tidak mengulangi. Orang yang bertobat harus memiliki niat yang teguh untuk tidak mengulangi perbuatan dosanya sepanjang hidupnya. Jika seseorang sudah tidak bisa mengulangi perbuatannya, misalnya dikebiri setelah berzina, maka niat ini tidak diperlukan lagi karena sudah tidak mungkin terjadi. Selain itu, jamaah sekalian, jika dosa yang kita lakukan melibatkan hak-hak orang lain, baik dalam bentuk harta, kehormatan atau yang lainnya, pelaku harus berupaya mengembalikan atau memperbaiki hak-hak tersebut dengan segala cara yang ia mampu. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, apabila kita berbuat dosa, maka kita harus segera kembali kepada Allah. Kembali di sini maksudnya adalah kembali mengingat bahwa kita semua berada dalam pengawasan Allah dan bahwa Allah lah yang akan mengampuni dosa-dosa kita. Berkaitan dengan ini, Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-135, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang artinya, demikian juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menjolimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan, perbuatan dosa itu, sedangkan mereka mengetahuinya. Syekh Wahbah Al-Juhaili dalam Tafsirul Munir jilid 4 halaman 89 menjelaskan ayat yang tadi. Kata beliau, ayat dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji, maksudnya yaitu dosa yang dampaknya mengenai orang lain seperti zina, riba, pencurian, korupsi, ghibah dan sejenisnya, atau menjolimi diri mereka sendiri dengan melakukan dosa yang hanya merugikan diri sendiri seperti minum khamar dan sejenisnya. Mereka mengingat janji Allah dan ancamannya serta kebesaran dan keagungannya, lalu mereka kembali kepadanya dengan bertobat dan memohon ampun atas dosa-dosa mereka seraya memohon rahmatnya. Dengan demikian, jamaah sekalian, kita semua diingatkan akan kebesaran dan keagungan Allah, begitupun sifat rahmat dan kasih sayangnya yang begitu besar. Setelah menyadari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, maka kita kembali kepada Allah dengan bertobat, memohon ampun atas kesalahan dan kemaksiatan yang telah dilakukan, serta meminta rahmat darinya. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, penting diketahui juga bahwa
bahwa ketika kita hendak bertobat dan memohon ampun, kita harus bertekad untuk tidak mengulanginya. Kita harus malu bahwa kita melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan naudzubillah, jangan sampai kita mengekspos dan memperlihatkan kemaksiatan kita kepada halayak ramai, misalnya diunggah di media sosial. Oleh karena itu, jamaah sholat Jumat sekalian, mari kita sama-sama bertobat dan memperbanyak istighfar setiap harinya, sebagaimana yang senantiasa dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya. Jamaah sekalian, selain yang tadi disebutkan tentang pentingnya memperbanyak tobat dan mengucap istighfar dengan harapan dosa-dosa akan diampuni oleh Allah, kita juga harus memahami istighfar dan cara memohon ampun yang tepat itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik hidayahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala fi kitabihil azim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabah wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a awladil muslimin wansuril islam wal muslimin wa ahlikal kafarata wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة